Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat bergabung di webinar series Zoho Mail. Kali ini kita akan berfokus pada pembahasan tentang implementasi dan migrasi Zoho Mail terkhusus untuk perusahaan besar dalam penggunaan di skala besar. Bersama saya Remigius Septian Hermawan dan rekan saya Akil. Webinar ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk pengenalan produk akan saya bawakan sendiri, dan untuk masalah teknis migrasi dan implementasi akan dipandu oleh Akil. Apa sih yang kita bahas hari ini? Pertama itu soal value yang Zoho tawarkan terkhusus untuk perusahaan besar, kemudian strategi migrasi dan prasyarat untuk mendapatkan bantuan migrasi gratis dari Zoho. Seperti kita tahu, atau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian belum mengetahui sebelumnya bahwa Zoho Mail adalah merupakan bagian dari rangkaian software kolaborasi dan produktivitas Zoho Workplace. Jadi namanya sebuah sistem produktivitas terpadu itu berarti sistem atau platform di mana kita bisa mengadakan meeting, kemudian berkirim email, berkomunikasi lewat email, menyimpan semua dokumen kerja kita, membuat dokumen seperti dokumen Word atau spreadsheet, atau membuat presentasi, kemudian membuat reminder di kalender, dan berkomunikasi, ngobrol dengan teman kerja itu semuanya dalam satu tempat yang terpadu. Itu namanya platform produktivitas terpadu. Selain juga untuk ngobrol di Zoho Click ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian juga bisa menelpon langsung teman-teman rekan kerja, atau bahkan kalau misalkan kurang cukup mau melakukan panggilan video atau video conference, Anda juga bisa melakukannya dalam satu tempat di Zoho Click. Terkhusus untuk Zoho Click, mungkin Bapak Ibu kalau misalkan mau tahu lebih jauh tentang Zoho Click, Bapak Ibu bisa membuka channel YouTube Zoho Indonesia. Di situ di beberapa webinar series sebelumnya kami juga pernah membahas soal Zoho Click dan juga Zoho Work Drive. Nah, kenapa kami membangun sebuah sistem yang terpadu? Karena salah satu tujuannya adalah kami ingin pengguna kami bisa berbagi keceriaan, berbagi kebahagiaan, berbagi pencapaian yang ada di lingkungan kerja mereka dalam satu tempat juga. Karena di rangkaian Zoho Workplace ini juga menyediakan namanya Zoho Connect, sebuah platform untuk istilahnya bermedia sosial, tapi khusus untuk perusahaan, khusus untuk internal tim di tempat Anda bekerja. Di mana di Zoho Connect juga Anda bisa menggelar town hall atau bahkan event online secara mudah. Nah, kenapa Zoho menjadi yang terdepan sampai saat ini? Karena menurut pengguna kami, salah satu yang menjadi fokus dan yang bisa diandalkan di Zoho adalah soal keamanannya, di mana kami telah memiliki berbagai metode akses dan authentication, kemudian juga sudah comply dengan beragam standar yang diakui di dunia. Nah, keamanan ini juga terus kami tingkatkan, kami update keamanannya sesuai juga dengan update produk yang kami lakukan. Jadi bukan berarti kalau misalkan kami ada update kami melaunching fitur-fitur baru, kami tidak pernah meninggalkan faktor keamanan, karena di Zoho keamanan dan privasi data adalah tulang punggung dari bisnis kami. Seperti Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lihat, walaupun Zoho Mail itu bisa dibilang sudah menjadi produk yang matang di Zoho, namun kami terus berupaya untuk menambahkan
beragam fitur dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, agar pengguna Zoho Mail memiliki pengalaman penggunaan yang baik dan terus bisa bekerja lebih efisien dan efektif dengan alat produktivitas dari Zoho. Saat ini Zoho Mail dan Zoho Workplace sudah digunakan oleh 300.000 orang dari seluruh dunia dan telah mendukung 70 bahasa lebih, termasuk juga bahasa Indonesia. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan Zoho Mail atau produk Zoho lainnya, itu sudah bisa sudah bisa dioperasikan dalam bahasa Indonesia. Dan juga dalam beberapa tahun belakangan salah satu fokus utama kami adalah mengembangkan AI bawaan kami bernama Zia, yang kerap kami sebut sebagai asisten cerdas dari Zoho, dan mengoptimalkan integrasi antara produk Zoho dengan ChatGPT. Bagaimana sih kami menambahkan value untuk pengguna kami, terutama untuk perusahaan besar? Yang ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah value atau nilai yang lebih baik untuk perusahaan besar. Kemudian kami menawarkan pengalaman terpadu dan kami menjadi teman Anda bertumbuh. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan value yang lebih baik atau nilai yang lebih baik? Karena Zoho telah, seperti tadi saya sebutkan, kami telah comply dengan standar privasi dan keamanan data yang diakui secara internasional. Misalkan dari ISO, ada ISO 27001, 27017, dan 27018, kemudian GDPR, kemudian ada standar HIPAA juga untuk standar keamanan kesehatan. Jadi beragam standar internasional sudah kami penuhi. Kenapa? Karena balik lagi, nomor satu dari industri teknologi seperti yang Zoho jalankan saat ini adalah faktor keamanan dan privasi data. Nah, kami juga sebagai info tambahan, kami juga tidak pernah memiliki pendapatan dari iklan. Jadi mudahnya saat Bapak Ibu menggunakan apapun produk Zoho, semua produk Zoho, bahkan produk yang gratis sekalipun, Bapak Ibu tidak akan terpapar iklan di platform atau di software yang Anda gunakan, dan sebaliknya data Anda juga tidak akan kami gunakan untuk kepentingan iklan, apalagi sampai kami jual ke pihak lain untuk kepentingan algoritma iklan. Nah, kemudian juga kami memiliki model harga yang fleksibel. Selain saat ini Anda sudah bisa membayar dengan mata uang rupiah, jadi ini menjadi penting. Terkadang mata uang lokal ini terlihat sepele, tapi sebenarnya penting. Kenapa? Karena saat Bapak Ibu dan teman-teman semua membayar dalam dolar, tentunya akan ada fluktuasi harga sesuai dengan mata uang sesuai dengan nilai konversi yang berlaku hari tersebut. Tapi saat Anda menggunakan harga rupiah, berarti harganya itu sudah dikunci di satu nilai, di satu harga, tanpa mempedulikan konversi harga yang ada di hari tersebut. Kemudian juga saat Anda menggunakan Zoho Mail, Anda bisa menggabungkan antar paket. Seperti kita tahu, Zoho Mail dan Workplace memiliki beberapa paket. Misalkan untuk tim support hanya butuh email saja, dan tim marketing misalkan butuh semua fitur yang ada di Zoho Workplace. Anda bisa memadu padankan paket-paket tersebut dengan mudahnya. Dan kalau misalkan dalam satu tim marketing, misalkan si desainer perlu tambahan penyimpanan karena dia harus menyimpan berbagai project, berbagai file yang berukuran besar, Bapak Ibu bisa menambahkan secara khusus untuk si desainer, menambahkan paket penyimpanan. Jadi nggak perlu semuanya dinaikkan, nggak perlu bahkan nggak perlu semua tim di perusahaan Anda dinaikkan paketnya, nggak perlu. Jadi hanya untuk satu orang saja itu bisa.
dan tentunya tanpa batasan pengguna. Setelah Bapak Ibu merasa ada keperluan yang lebih tinggi, Anda bisa menaikkan, mengupgrade paket berlangganan Anda ke Zoho Workplace Suite, di mana di paket ini Anda punya akses tidak terbatas ke semua fitur yang ada di Zoho Workplace. Nah, ini yang saya maksud tadi memadu padankan paket. Jadi kami punya kalkulator, misalkan ada tim yang tidak perlu punya kapasitas yang besar di emailnya, misalkan hanya 5 GB, cukuplah. Nah, itu Anda bisa masukkan, misalkan ada 10 orang yang cuman pakai 5 byte, mungkin ada tim yang perlu kapasitas email yang lebih besar, bisa dimasukkan juga, misalkan ada 10 orang, yang di paket mail premium ada katakanlah misalkan ada 20 orang, nah nanti semuanya bisa dikalkulasikan secara langsung, jadi Anda bisa dapat perkiraan harganya berapa. Nah, kemudian yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan pengalaman terpadu? Untuk ini, karena pembicaraan ini akan lebih teknis, akan saya handover ke rekan saya, Akil. Ya, terima kasih Mas Septian atas penjelasan yang informatif. Tadi Mas Septian sudah menjelaskan gimana Zoho Workplace bisa menjadi solusi yang baik dan komitmen kami untuk tidak menggunakan data-data rekan-rekan untuk digunakan sebagai aktivitas marketing, dijual ke pihak ketiga dan lain sebagainya. Nah, di sini hingga akhir webinar ini saya akan menjelaskan teman-teman, saya akan memberikan contoh dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan juga soal Zoho Workplace. Nah, kita melanjutkan dari apa yang Mas Septian mulai, kita akan lanjut ke value. Gimana sih Zoho bisa memberikan pengalaman terpadu ke semua user-usernya. Nah, di sini kita akan lihat sebuah video singkat ya teman-teman ya. Nah, jadi di sebuah video ini ada email yang dikirim nih. Nah, konteksnya adalah si pengirim ini ingin request bahwa dia ingin ditelepon di 30 menit ke depan. Tanpa tahu konteksnya apa, tanpa tahu agendanya apa, dia ingin meminta untuk kita bisa menjadwalkan sebuah online meeting telepon di 30 menit ke depan. Dengan pengalaman terpadu yang ada di Zoho Workplace, dari email yang tadi, teman-teman bisa cek dahulu nih konteksnya apa. Dengan cara apa? Ada widgets di webmail Zoho Mail-nya. Nah, dari sini ada sebuah widgets ke Zoho Desk, yaitu aplikasi ticketing yang kami miliki. Tinggal kita input emailnya, dan kita bisa cek apakah ada tiket yang open dari email tersebut. Nah, dari sini kita bisa cek, oh ternyata konteksnya ini, oh ternyata user ada kendala ini. Makanya kita bisa persiapkan dahulu sebelum kita join ke call yang memang sudah di request sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu kemudahan yang ditawarkan dari Zoho Workplace karena semuanya sudah ada di sana dan teman-teman sudah bisa terhubung dengan aplikasi lain mencari konteks informasi itu sebegitu mudahnya, teman-teman. Kita juga kan melihat di sini gimana sebuah attachment yang diterima itu bisa kita kirimkan ke platform lain, yaitu ke Zoho Click untuk aplikasi instant messaging-nya. Di sini, kita tinggal drag and drop saja si attachment-nya, dan nanti kita tinggal drop di Zoho Click. Sesimpel itu, teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi mendownload si attachment-nya terlebih dahulu, dan kemudian kita mengupload kembali di room chat yang ada di Zoho Click. Tidak perlu lagi, teman-teman. Jadi dari email yang sama, kita tinggal drag and drop saja si attachment-nya dan nanti akan langsung di-upload ke room chat yang teman-teman sudah ikuti sebelumnya. Kemudian, hal lainnya adalah gimana sih cara Zoho menambahkan value terhadap sebuah organisasi. Jadi di sini kita tidak hanya menyediakan sebuah solusi kolaboratif aja teman-teman, tetapi kita juga ingin menjadi teman untuk para pelaku bisnis untuk tumbuh dan berkembang bersama. Jadi ketika ada penambahan employee, bisnisnya semakin growing, itu Zoho tetap bisa mengcover semua kebutuhan-kebutuhan teman-teman tersebut. Nah,
Oke, jadi kita akan melihat nih, perusahaan pelanggan kami ini menganggap hal ini adalah alasan nomor satu, kenapa mereka memutuskan untuk pindah ke solusi Zoho Workplace. Nah, jadi ada 3 teman-teman di sini. Biasanya ketika sebuah organisasi besar level enterprise itu memutuskan untuk mencari sebuah alternatif solusi lain, pastinya yang mereka tanyakan adalah yang pertama, bagaimana proses migrasinya. Di Zoho, kita sudah ada built-in migration tools. Nanti ada beberapa metode migrasi yang teman-teman bisa gunakan, dan dari sisi Zoho juga sudah ada API based migration yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, selain itu, customer-customer kami juga sangat senang dengan tim support kami yang available selama 24 jam, 7 hari untuk membantu semua pertanyaan teknis, teman-teman. Pertanyaan teknis maupun non-teknis nanti akan dibantu. Tim support kami tersedia di time zone yang berbeda. Nanti bisa di-cover di banyak time zone yang berbeda. Dan teman-teman bisa menghubungi tim support kami via live chat untuk bantuan langsung, email support, dan telepon juga, call support itu bisa. Selain itu, untuk user enterprise, kita akan menyediakan bantuan migrasi gratis dan onboarding dan dedicated onboarding team juga untuk membantu proses onboardingnya menjadi lebih mulus lagi. Itu adalah beberapa alasan kebanyakan klien kami memutuskan untuk transisi ke Zoho Workplace. Karena dari sisi kami memastikan bahwa proses onboardingnya akan berjalan semulus mungkin, semudah mungkin. Kami akan provide segala hal yang dibutuhkan untuk memberikan kenyamanan untuk user itu merubah selama masa transisi berjalan. Kemudian kita kembali ke topik yang Mas Septian mention di awal. Jadi di Zoho kami berkomitmen bahwa tidak akan menjalankan bisnis iklan, dan kami tidak akan menggunakan data-data pelanggan kami untuk keperluan iklan, seperti kita menjual ke third party provider untuk iklan, mentrain untuk algoritma iklan dan lain-lain. Tidak, teman-teman. Karena iklan dan privasi itu nggak pernah berjalan bersama, pasti akan selalu bersinggungan. Kita ambil contoh di beberapa provider lainnya. Nah, untuk Google sendiri, Google sudah berada dalam bisnis periklanan tuh selama 22 tahun lebih, teman-teman. Teman-teman bisa cek sendiri, teman-teman pasti pernah mengalami ini, teman-teman buka aplikasi streaming platformnya, search engine, AdSense dan lain-lain itu adalah bagian dari lini bisnis mereka, karena mereka bergerak di bidang periklanan juga, seperti itu. Kemudian untuk Microsoft kurang lebih sama, mereka juga berada dalam bisnis periklanan selama 15 tahun lebih. Mereka memiliki OS-nya hampir dipakai oleh semua orang di dunia. Banyak, pasti juga mereka menggunakan iklan di sana, ada device-nya dan lain-lain. Sedangkan untuk Zoho sendiri, kami tidak pernah berkecimpung di dalam bisnis periklanan selama 26 tahun lebih. Fokus kami hanya di inovasi cloud dan cloud products kami saja. Jadi teman-teman jangan khawatir, karena kami sangat mengutamakan keamanan data dari pelanggan-pelanggan kami. Dan kita akan melihat ini berapa sih porsi bisnis yang dijalankan oleh beberapa kompetitor kita. Nah, untuk Google sendiri, seperti saya jelaskan tadi, mereka menjalani bisnis periklanan itu hampir 22 tahun lebih, dengan porsi periklanannya saja, ads-nya saja itu 79,9%, yang berarti mayoritas bisnis mereka itu berjalan di sini, teman-teman. Teman-teman membuka YouTube pasti ada ads-nya, membuka search engine pasti ada ads-nya, dan lain-lain, semuanya berjalan di situ. Sedangkan untuk 9,3%-nya itu bisnis mereka berada di cloud product and services, mereka punya cloud services juga, dan 10,8%-nya itu di layanan mobile phone dan beberapa aplikasi berbayar lainnya. Sedangkan untuk Microsoft ini, mereka ads-nya itu di 12,8% saja, relatif lebih kecil. Nah,
mereka menjalankan ads-nya di LinkedIn dan Bing Ads mereka, search engine mereka sendiri. Sedangkan untuk 22,6%-nya mereka menjalani bisnisnya di cloud services. Sedangkan untuk sisanya, kebanyakan 64,6% mereka menjalankan bisnis di operating system-nya. Mereka memiliki operating system yang digunakan hampir semua masyarakat global. Mereka juga memiliki gaming device, enterprise services, dan lain-lain. Sedangkan untuk Zoho, kami 100% menjalankan produk di cloud products and services saja. Karena kami setiap tahunnya terus menjalankan inovasi baru, terus mengembangkan produk baru, terus memberikan pembaharuan untuk semua produk-produk kami. Dan kami tidak pernah sekalipun menjalankan bisnis periklanan. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, privasi dan iklan itu pasti selalu bersinggungan, teman-teman. Seperti itu. Jadi saya tekankan sekali lagi, itu jangan khawatir kalau misalkan teman-teman kepikiran kalau misalkan datanya itu digunakan untuk aktivitas marketing atau dijual ke pihak ketiga. Di Zoho, kami sangat mengutamakan keamanan data pelanggan-pelanggan kami. Kemudian kita akan lihat juga di sini beberapa pertanyaan yang sering diutarakan oleh pelanggan-pelanggan kami. Nah, di sini yang pertama, apakah Zoho Mail punya desktop application? Punya, teman-teman. Kami memiliki desktop application untuk aplikasi Zoho Mail. Nah, namanya Trident untuk Zoho Workplace. Jadi dengan Trident, teman-teman bisa mengakses aplikasi seperti Zoho Mail, Zoho Click, dan meetingnya juga via Zoho Click dari sana. Jadi email-email yang teman-teman buka itu bisa dibuka langsung dari desktop application. Nah, jadi itu lebih mudah, teman-teman. Untuk user yang terbiasa membuka emailnya via desktop, bisa dipertimbangkan untuk menggunakan Trident ini. Karena Trident adalah aplikasi uh, aplikasi desktop aplikasi dari Zoho Mail yang memang lebih clean dari sisi user interface-nya dan sudah terintegrasi dengan aplikasi Zoho lainnya. Jadi lebih mudah untuk teman-teman bekerja dan berkolaborasi antar sesama pengguna Zoho. Kemudian yang kedua, nih pertanyaan lainnya nih yang sering ditanyakan juga oleh orang-orang. Apakah Zoho Writer, Zoho Sheet, Zoho Show punya desktop application? Jadi FYI teman-teman, 3 aplikasi ini adalah aplikasi Office Suites yang kami miliki di bundling Zoho Workplace. Jadi dengan aplikasi Zoho Writer, Sheet, dan Show, teman-teman bisa mengolah dokumen, mengolah data mentah, dan membuat presentasi. Nah, pertanyaannya, apakah 3 aplikasi ini tersedia juga di mobile, di desktop application? Jawabannya tersedia teman-teman. Untuk beberapa aplikasi seperti Zoho Writer dan Zoho Sheet itu sudah tersedia di desktop application. Sedangkan untuk Zoho Show saat ini masih dalam pengembangan dan teman-teman tetap bisa mengaksesnya via browser teman-teman. Nanti bisa diakses via desktop teman-teman, via laptop, via PC. Nanti tinggal di-download saja aplikasinya dan bisa langsung membuka si aplikasinya, membuka dokumen, mengerjakan dokumennya langsung dari browser, dari laptop teman-teman. Hal lainnya adalah untuk user-user juga nih yang sering membuat dokumen, mengerjakan dokumen saat tidak ada internet atau sedang bekerja di remote island misalkan. Nah, teman-teman jangan khawatir karena di Zoho Office Suite ini kita sudah menyediakan offline mode. Jadi teman-teman tetap bisa mengerjakan dokumen teman-teman walaupun tidak ada koneksi internet sama sekali. Kita juga sudah menyediakannya ini juga sudah tersedia di Zoho Writer. Teman-teman bisa create and edit offline, Zoho Show, view offline-nya juga bisa, dan Zoho Sheet. Saat ini masih dalam pengembangan dan nanti semua fitur yang ada di desktop, ada di browser, tersedia juga di desktop application. Pertanyaan penting lainnya teman-teman, dan ini adalah pertanyaan utamanya. Nah, gimana kalau kita ingin pindah ke Zoho Workplace dari provider sebelumnya? Nah, entah itu dari Google ataupun Microsoft, dan teman-teman butuh nih bantuan teknis. Nah, di sini kita akan menyediakan beberapa opsi. Jadi ketika teman-teman menggunakan Google Workspace ataupun Microsoft 365, teman-teman tetap bisa melakukan migrasi ke Zoho Workplace. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode
coexistence ini dengan email routing. Nah, jadi teman-teman tetap bisa menggunakan dua provider yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Email routing terbagi menjadi dua. Jadi kita bisa menggunakan konsep split delivery dan dual delivery. Apa itu? Saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk split delivery sendiri, konsepnya adalah misalkan teman-teman memiliki sebuah email, agus@zilker.com. agus@zilker.com hanya ada di Zoho Mail saja, tetapi usernya itu tidak ada di Google ataupun Microsoft. Nah, ketika teman-teman mengirimkan email ke agus@zilker.com, email yang dikirim tersebut itu tidak akan diterima oleh Google dan Microsoft, tetapi emailnya akan langsung di-routing ke Zoho Mail, karena server nanti akan mencari si user ini ada di server mana. Nah, untuk split delivery ini konsepnya untuk mendeteksi apakah user tersebut ada di primary server atau tidak. Nanti tergantung dengan pengaturannya. Karena untuk email routing ini kita harus menentukan siapa legacy servernya dan siapa secondary servernya, primary dan secondary. Kita harus tentukan dahulu. Kalau primary-nya Google dan Microsoft dan secondary-nya Zoho, atau sebaliknya Zoho sebagai primary dan Google dan Microsoft sebagai secondary, nah itu tinggal diatur saja. Ketika usernya tidak berada di server utama, nah itu akan diarahkan ke server kedua ataupun sebaliknya. Nah, ini akan mendeteksi user yang tidak ada. Itu adalah konsep split delivery. Nah, use case-nya seperti apa, teman-teman? Jadi ketika teman-teman yang berada dari berasal dari level enterprise user ya, dari company yang memiliki employee lebih dari 500 hingga ribuan, speed delivery sangat berguna sekali. Nah, untuk apa? Yang pertama, untuk user yang memang sudah bertahun-tahun menggunakan environment yang sama, menggunakan Outlook, menggunakan Google, pastinya ketika mereka transisi ke provider yang berbeda, mereka harus beradaptasi lagi nih, membiasakan diri dengan environment baru, membiasakan diri untuk menggunakan email klien yang baru, membuka email via webmail yang baru juga. Itu kan sebuah tantangan ya bagi internal untuk memberikan sosialisasi ke user-user mereka agar dapat membiasakan diri dengan environment yang baru. Dengan speed delivery ini, hal tersebut bisa di-achieve, teman-teman. Jadi, subscription di provider lain itu masih tetap aktif sampai mereka bisa beradaptasi sepenuhnya dengan provider baru. Jadi, Zoho Mail, Google, dan Microsoft itu bisa berjalan bersamaan. Jadi user tetap bisa menggunakan email mereka di existing provider, dan di waktu yang bersamaan user juga mencoba mengakses emailnya di Zoho Mail dan Zoho Workplace. Nah, di sini juga bisa digunakan untuk user nih yang memang mereka resisten dengan perubahan. Mereka ketika company memutuskan untuk pindah ke provider lain, tetapi ada banyak user yang menolaknya, kita bisa menggunakan konsep split delivery ini, teman-teman. Jadi usernya akan tetap aktif di provider Google dan atau Microsoft, sedangkan user yang baru itu semuanya sudah di Zoho. Jadi user-usernya tetap bisa menggunakan email provider lain di saat user yang baru itu sudah menggunakan email dari Zoho. Atau penggunaan split delivery bisa juga untuk tujuan spesifik. Nah, ini tergantung dengan kebutuhan dan challenge di organisasi teman-teman seperti apa, nanti bisa dipertimbangkan untuk menggunakan konsep email routing split delivery ini. Ini juga bisa digunakan untuk memecah penggunaan email, apakah untuk internal maupun eksternal, nanti bisa digunakan. Misalkan server primary itu khusus digunakan untuk email internal, sedangkan untuk yang secondary server itu untuk eksternal, itu bisa. Nanti tinggal diatur si use case-nya seperti apa, nanti bisa dieksplor penggunaan dari split delivery-nya. Kemudian konsep yang kedua yang ditawarkan adalah dual delivery. Nah, untuk dual delivery ini, teman-teman akan menerima emailnya di dua server yang berbeda. Nah, persyaratan utamanya adalah usernya harus berada di dua server tersebut. Jadi misalkan Zoho Mail sebagai legacy servernya dan Google ataupun Microsoft sebagai secondary servernya. Misalkan user agus@zilker.com itu harus ada di Zoho Mail dan harus ada di Google.
Jadi ketika email dikirim ke agus@zilker.com, email tersebut akan diterima di dua server yang berbeda, yaitu di Zoho Mail dan Google Workspace. Use case-nya seperti apa? Jadi untuk dual delivery sendiri, again, sama juga, kita bisa menggunakan dual delivery, konsep dual delivery ini untuk membiasakan user menggunakan environment email yang baru, sangat bisa sekali. Yang kedua, nah ini bisa menjaga workflow-nya ya, workflow pekerjaan itu tetap aman. Nah, konteksnya seperti apa? Jadi dual delivery ini kita bisa menggunakannya sebagai backup server, teman-teman. Nah, nanti bisa berjalan juga secara beriringan dengan proses migrasinya. Jadi proses migrasi berjalan, email-emailnya juga tetap bisa aktif gitu di provider yang existing seperti itu. Yang terakhir adalah untuk server arsip, server backup. Nah, jadi ini mengacu ke poin yang kedua. Ini untuk menjaga alur kerja dari gangguan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada case gitu ya untuk pada suatu waktu teman-teman pernah mengalami downtime hingga 24 jam, hingga 18 sampai 24 jam dan benar-benar putus gitu aja. Nah, dengan menggunakan dual delivery ini, teman-teman bisa mengatasi hal tersebut karena email akan aktif di dua server yang berbeda. Jadi ketika salah satu server mengalami kendala downtime, email akan tetap berjalan di server yang secondary. Seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan server secondary ini untuk untuk backup email-email kita. Jadi emailnya tetap di primary, tetapi untuk backup kita simpan di server yang backup. Seperti itu. Persyaratannya apa aja? Nah, ini prasyaratnya. Yang pertama, kita pilih metode email routingnya. Yang kedua, kredensial adminnya. Jadi kita harus memiliki akses ke super admin dari kedua vendor tersebut. Kemudian domainnya harus ditambahkan di kedua sisi dan usernya juga harus ditambahkan. Nah, ini tergantung metode yang digunakan yang saya telah jelaskan di slide sebelumnya. Hal lainnya nih teman-teman, yaitu adalah poin penting, ini adalah migrasi. Gimana sih cara migrasi yang mudah di Zoho Mail dari provider sebelumnya, metode-metode apa saja yang ditawarkan, seberapa sulit migrasinya, seberapa gampang menambahkan usernya dan lain-lain, saya akan bahas satu persatu dari sini. Untuk migrasi sendiri di Zoho Mail, kita memiliki berbagai macam tipe metode migrasi. Nah, di sini kita memiliki metode one click migration. Jadi teman-teman bisa melakukan migrasi dari Zoho Mail dari provider lain ke Zoho Mail, tetapi hanya aplikasi spesifik saja. Di sini teman-teman bisa menggunakan migrasinya dari Microsoft 365 ataupun Google Workspace. Nantinya dengan one click migration, proses migrasi akan lebih mudah. Selanjutnya adalah server to server migration. Nah, server to server migration ini menggunakan protokol email. Jadi, teman-teman bisa melakukan migrasi dengan menggunakan IMAP ataupun POP protokol. Nantinya, server akan menarik semua datanya dari source server ke destination server. Sedangkan untuk metode yang ketiga adalah Exchange Migration Wizard. Ini ditargetkan untuk user yang memang menggunakan Outlook untuk keseharian mereka. Jadi email-email semua di Outlook. Nah, jadi jika teman-teman ingin melakukan migrasi, teman-teman bisa melakukan backup dari Outlook profile-nya dengan menggunakan PST atau backup emailnya ke IML. Dan dari kedua file types ini, teman-teman bisa langsung melakukan migrasi data mailbox-nya ke Zoho Mail. Kemudian kita akan lihat nih use case dari penggunaan one click migration. Nah, di sini untuk one click migration sendiri, ini biasanya untuk user-user yang menggunakan Google Workspace ataupun Microsoft 365 untuk di existing providernya. Nah, ketika mereka menggunakan itu, pasti otomatis usernya lebih dari 50 atau 100. Nah, dengan menggunakan one click migration, teman-teman bisa dengan mudah melakukan migrasi semua usernya. Dan data-data yang akan dimigrasikan
yaitu mailbox-nya, kalender, dan kontak itu akan dimigrasikan ke Zoho Mail. Jadi kita tinggal memprovide dengan user super admin-nya, dan nanti proses migrasi bisa dilakukan. Nah, nanti di akhir, setelah saya menjelaskan macam-macam metode migrasi yang kami provide, saya akan share screen saya dan menjelaskan sedikit tentang opsi migrasi yang tersedia di konsol admin Zoho Mail-nya. Nah, ini prasyaratnya apa saja? Yang pertama, kita harus memiliki kredensial akun super admin Zoho Mail-nya. Ini harus, teman-teman, karena konfigurasi akan dilakukan di sana. Dan kemudian akses administrator dari existing provider, entah itu Google ataupun Microsoft. Teman-teman harus memiliki akses ke admin ke admin konsolnya. Dan yang ketiga adalah akses DNS. Nah, akses DNS ini teman-teman harus memiliki akses ke domain providernya, ke DNS Manager. Di akhir, kita akan meminta customer untuk melakukan perubahan MX record dan penambahan beberapa record lainnya. Nah, untuk penambahan record ini dilakukan di domain provider teman-teman. Nah, di sini diharapkan teman-teman memiliki akses ke DNS Manager-nya untuk mengupdate DNS record yang dibutuhkan selama masa transisi berlangsung. Dan yang ketiga adalah data yang dimigrasi. Teman-teman harus memiliki akses ke akun yang teman-teman ingin migrasi dan memang harus ada datanya untuk dimigrasi. Dan kita akan melihat juga use case dari migrasi server dengan metode server to server tadi. Nah, untuk server to server migration itu menggunakan IMAP protokol ataupun POP protokol. Nah, ini bisa ditargetkan untuk user-user yang penggunaannya relatif sedikit ya, dari 3 hingga 100 user. Ini bisa menggunakan metode migrasi ini. Nanti yang akan dimigrasikan hanya emailnya saja dan folder tree-nya juga, teman-teman. Nanti Zoho Mail itu akan menarik semua data-datanya dari source servernya, dari server awalnya, ya, dari server awal ke server tujuannya. Prasyaratnya apa saja? Di sini teman-teman harus memiliki akses ke konsol admin Zoho Mail. Teman-teman harus memiliki akses super adminnya ya untuk Zoho Mail. Dan akses DNS, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, harus ada akses DNS ke domain providernya. Dan teman-teman untuk migrasi server to server ini, untuk IMAP, itu diminta untuk membuat sebuah CSV files. Nanti kami menyediakan sampelnya juga. Jadi CSV files tersebut berisi data-data penggunanya. Datanya apa aja. Di sini kami meminta teman-teman untuk mengisi data emailnya, yang username emailnya apa, dan username dan password emailnya. Kemudian tujuan emailnya. Jadi teman-teman harus membuat emailnya dahulu, usernya dahulu harus dibuat nih di Zoho Mail. Setelah dibuat, nanti di dokumen CSV itu teman-teman sertakan tuh username-nya, password, dan email yang sudah dibuat di Zoho Mail. Nah, dari ketiga itu kita dapat memproses migrasi server to servernya, dan kita akan menarik data dari existing provider ke Zoho Mail. Dan juga folder dan email yang akan dimigrasikan. Jadi teman-teman harus diperhatikan juga, harus ada akses ke emailnya, email akun teman-teman, dan ada datanya juga untuk proses migrasi. Dan yang ketiga, ini adalah untuk use case Exchange Migration Wizard. Kasus penggunaannya seperti apa? Nah, ini untuk migrasi file PST ya. Untuk user-user yang menggunakan Outlook, itu bisa menggunakan Migration Wizard ini, melakukan migrasi dari PST ke Zoho Mail. Dan juga migrasi bisa dilakukan dengan menggunakan file YAML. Jadi teman-teman tinggal backup emailnya, dan dari YAML tinggal dimigrasikan ke Zoho Mail. Prasyaratnya apa saja? Di sini kredensial akun Zoho Admin harus dimiliki. Kemudian CSV yang berisi data pengguna juga, kami akan menyediakan sampelnya. Dan data yang akan dimigrasikan harus ada datanya. Dan detail folder dari pengguna. Nanti akan ada data-data juga yang harus digunakan. Oke, jadi ini adalah konsol admin dari Zoho Mail-nya, teman-teman. Nah, dari konsol admin ini, super admin bisa melakukan migrasi data migration-nya. Nah, untuk bisa melakukan migrasi datanya dari server source-nya ke server Zoho. Ada dua yang akan saya jelaskan di sini, yaitu untuk one click migration. Nah, one click migration ini dari Microsoft dan Google. Kita akan coba dengan melakukan migrasi dari Office 365. Nah, sini kita tambahkan server details baru, kemudian pilih protokol
yang ingin digunakan. Nah, untuk one click migration itu hanya bisa digunakan oleh Google dan Microsoft 365. Untuk Microsoft 365 kita diminta untuk menyediakan super admin aksesnya. Nah, jadi jika super admin aksesnya sudah ada, kita tambahkan di sini. Kita lanjutkan proses autentikasi dari Microsoft-nya, kemudian kita tinggal tambahkan. Kemudian di sini kita bisa pilih data yang akan dimigrasikan, folder yang akan dimigrasikan, folder yang ingin kita kecualikan selama proses migrasi berlangsung, dan email yang akan dimigrasikan. Setelah konfigurasi dilakukan, klik tambahkan. Ini batas koneksi maksimum bisa dipilih juga. Nah, ini adalah jumlah koneksi yang diterima oleh server pada waktu tertentu. Nah, teman-teman bisa mengatur jumlah koneksi maksimumnya tergantung dengan server, tergantung dengan user yang akan dimigrasi. Kemudian ada opsi juga nih untuk melakukan jeda selama migrasi ya, ketika storage sudah mencapai 80% atau 95%. Jadi ketika teman-teman membeli lisensi Zoho Mail misalkan untuk 50 GB, sedangkan di Microsoft teman-teman memiliki user mailbox-nya itu 60 GB atau 50 GB pas gitu ya. Dan ketika storage-nya sudah mencapai 80%, itu migrasi akan dijeda dan teman-teman bisa melakukan penghapusan data-datanya dulu untuk memberikan free space dan migrasi bisa dilanjutkan. Ketika sudah dibuat, nah nanti di sini kita bisa menambahkan usernya. Dengan one click migration, kita tinggal mencari username-nya siapa, kita bisa tambahkan dari sini. Kita bisa tambahkan alamat tujuannya juga. Prioritasnya kita bisa set di sini. Dan setelah ditambahkan, kita bisa lanjut ke mulai migrasi dan data akan ditarik dari provider sebelumnya ke Zoho. Ini adalah one click migration yang bisa digunakan dari Microsoft 365 ataupun Google Workspace. Kemudian untuk migrasi lainnya adalah server to server. Di sini saya akan menggunakan IMAP migration. Untuk IMAP sendiri, teman-teman bisa pilih di sini protokolnya IMAP. Nah, kemudian pilih server details-nya. Nanti kalau misalnya teman-teman menggunakan Gmail, ini alamat servernya bisa imap.gmail.com. Jika menggunakan provider lain seperti cPanel, FlashPanel, dan lain-lain, tinggal di-define saja alamat servernya apa, dan pastikan bahwa port IMAP-nya itu terbuka, teman-teman. Jadi teman-teman bisa di tes telnet apakah terbuka atau tidak. Kalau misalkan terbuka, nanti bisa dilanjutkan penambahannya di sini. Setelah ditambahkan, nah kita bisa melakukan konfigurasi yang tadi. Kita pilih nih folder yang akan dimigrasikan apa, kita pilih juga folder yang akan dikecualikan, email yang akan dimigrasi, dan preferensi lainnya di sini. Ketika selesai, kita pilih yang tadi, koneksi maksimum, dan kita atur jika memang migrasi ingin dijeda saat storage sudah mencapai 80% atau 95%. Setelah dipilih, kita akan masuk ke pengguna di sini. Nah, di sini kita bisa menambahkan akunnya secara manual, satu persatu, atau kita bisa menggunakan CSV tadi. Nah, untuk CSV kita tinggal download di sini CSV-nya, dan nanti teman-teman bisa provide yang tadi akun email yang ada di existing beserta password-nya dan akun email yang sudah dibuat di Zoho Mail. Nanti akun email yang sudah dibuat di Zoho Mail akan berfungsi sebagai email penerimanya ya. Jadi datanya akan dikirimkan ke sana. Seperti itu. Itu adalah dua metode migrasi yang ada dua dari tiga metode migrasi yang ada di Zoho Mail. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya nih yang banyak diutarakan juga oleh klien-klien kami. Ada apa saja? Kita akan melihat apakah mungkin akun migrasi memiliki domain yang berbeda atau harus sama. Nah, di Zoho Mail teman-teman bisa melakukan migrasinya. Misalkan teman-teman menggunakan zilker.com di Google misalkan, dan teman-teman membeli domain baru Zilker Indonesia di Zoho Mail. Teman-teman tetap bisa memigrasikan data dari zilker.com itu ke zilkerindonesia.com yang ada di Zoho Mail. Itu bisa. Jadi tidak harus domainnya sama. Kalau misalkan teman-teman ingin mengganti domainnya, tinggal tambahkan saja di provider di Zoho dan teman-teman bisa melakukan migrasinya. Jadi terlepas dari destination domainnya apa, teman-teman tetap bisa melakukan migrasinya. Kemudian berapa lama
waktu yang diperlukan nih untuk migrasi. Hal ini bisa kita hal ini tergantung dengan banyak variabel, teman-teman. Yang pertama, berapa jumlah user yang dimigrasikan. Yang kedua, berapa jumlah total storage yang dimigrasikan. Dan yang ketiga adalah berapa kecepatan internet teman-teman yang teman-teman gunakan ketika proses migrasi berjalan. Variabel-variabel ini yang menentukan lama proses migrasi yang nanti dilakukan, teman-teman. Jadi teman-teman harus breakdown dulu kira-kira user yang dimigrasikan berapa, masing-masing usernya menggunakan berapa gigabyte email untuk di mailbox mereka, dan koneksi internet juga harus mumpuni. Ketiga variabel ini akan menentukan lama proses migrasi yang diperlukan untuk proses transisi ke Zoho Mail. Jadi untuk case ini berbeda-beda tergantung dengan besaran jumlah data dan user yang ada di organisasi teman-teman. Nah, berapa lama waktu henti saat migrasi? Nah, ini untuk waktu hentinya itu tergantung dengan jumlah storage-nya tadi, teman-teman. Jadi ketika teman-teman hapus beberapa storage-nya akan mendapatkan free space, teman-teman bisa langsung menjalankan kembali proses migrasinya. Dan yang keempat, apakah ada resiko kehilangan data selama proses migrasi? Tidak ada sama sekali, teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, tidak akan ada data yang hilang dan tidak akan ada data yang terhapus selama proses migrasi. Karena proses migrasi itu hanya menarik data dari source servernya, dari server awal ke server tujuannya, teman-teman. Dan selama proses migrasinya itu tidak teman-teman nggak perlu khawatir akan kehilangan data yang teman-teman miliki. Setelah proses migrasi selesai, teman-teman akan melihat data yang sama persis dengan apa yang teman-teman gunakan di provider sebelumnya. Jadi jangan khawatir. Kemudian, bagaimana dengan file seperti spreadsheet, presentasi, dokumen, file-file lainnya yang saya simpan di OneDrive, di Google Drive, apakah file tersebut bisa dimigrasikan? Tentu saja bisa, teman-teman. Melakukan migrasi ini sangat mudah. Teman-teman nanti akan dipandu migrasinya oleh tim support dari Zoho Work Drive. Kami memiliki aplikasi cloud storage namanya Zoho Work Drive. Jadi teman-teman bisa melakukan migrasi dari Google Drive atau OneDrive teman-teman ke Zoho Work Drive. Nanti tim support kami akan membantu proses migrasinya. Jadi teman-teman silakan untuk mengirimkan request ke tim support terkait untuk dibantu proses migrasinya, dan tim support kami akan memberikan bantuan untuk proses migrasi data-data tersebut. Selanjutnya, bisakah kita menambahkan penyimpanan untuk pengguna tertentu saja jika diperlukan? Jawabannya bisa banget, teman-teman. Contohnya ketika teman-teman memiliki ada 10 email misalkan, dan salah satu email milik CEO itu sudah penuh storage-nya. Teman-teman memiliki dua pilihan. Teman-teman bisa upgrade ke paket yang lebih tinggi untuk mendapatkan storage tambahan, atau teman-teman bisa membeli ekstra storage-nya saja. Nah, untuk pembelian ekstra storage itu bisa dilakukan oleh super admin di konsol adminnya. Setelah teman-teman membeli penyimpanan tambahan, super admin bisa mengalokasikan storage yang baru, extra storage tersebut ke satu email CEO-nya saja. Nah, jadi kita bisa mengalokasikan storage yang sudah kita beli tersebut ke user yang membutuhkan. Jadi semudah itu, teman-teman. Semuanya sudah di-provide di konsol adminnya. Jadi tinggal melakukan pembelian dan kita tinggal mengalokasikan besaran storage yang baru tersebut ke user yang membutuhkan. Nah, jika migrasi terhenti karena masalah teknis, haruskah saya memulai proses migrasi dari awal? Nggak perlu, teman-teman. Ketika ada masalah yang terjadi atau teman-teman masih tetap menerima email gitu ya selama proses migrasi berlangsung, teman-teman tidak perlu lagi melakukan proses migrasi dari awal. Teman-teman bisa melakukan yang namanya proses migrasi inkremental. Jadi proses migrasi inkremental ini, teman-teman hanya melakukan proses memigrasikan data dari rentang waktu tertentu saja. Contoh, teman-teman melakukan migrasi di hari ini tanggal 7. Nah, teman-teman melakukan migrasi di minggu depan, misalkan di tanggal 14. Di tanggal 14. Nah, selama dari tanggal 7 sampai tanggal 14 itu masih ada email-email yang baru masuk gitu, masih masuk ke server yang lama.
Nah, ketika teman-teman sudah selesai migrasi, itu teman-teman bisa melakukan migrasi ulang gitu. Jadi untuk untuk email yang diterima pada rentang waktu tertentu saja. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan migrasi dari awal, tetapi teman-teman cukup melakukan migrasi sesuai dengan rentang waktu yang dibutuhkan saja. Nah, itu relatif lebih cepat proses migrasinya karena data-data emailnya yang akan dimigrasikan hanya dipilih berdasarkan rentang waktu tertentu saja. Nah, itu incremental migration. Kemudian, jika penyimpanan saya penuh di tengah migrasi, apa yang terjadi? Jadi sesuai yang tadi, kalau misalkan penyimpanan penuh, migrasinya akan ke halt, akan ke stop. Jadi teman-teman harus melakukan penghapusan dahulu untuk storage-nya, untuk menyediakan free space, atau teman-teman bisa membeli storage tambahan dan dialokasikan ke user yang membutuhkan. Dan akhirnya saya dan tim Zoho Indonesia mengucapkan terima kasih atas waktu luang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampai bertemu di webinar series Zoho Indonesia berikutnya.